Tapi apakah itu artinya kita nggak boleh memilah teman? Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Anggun, tentunya di podcast Bacotan Anggun. Selamat malam dan gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton podcast Bacotan Anggun sampai sekarang. Terima kasih banyak, dan juga mungkin gue mau ngucapin selamat datang buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali datang sini, gak sengaja ngeklik atau muncul di beranda atau terputar gitu aja. Tapi thank you udah mampir, dan semoga kalian suka dengan apa yang gue sebutkan di sini. Jadi topik pada malam hari ini tuh cara memilah teman. Agak ambigu ya cara memilah teman gitu, dan terkesan bertentangan dengan apa yang orang tua itu dulu sampaikan ke kita, bahwa jangan milih-milih teman. Kalau mau berteman ya dengan semua orang, jangan pilih-pilih gitu. Tapi apakah itu artinya kita nggak boleh memilah teman? Terus apakah itu artinya gue menentang petua orang tua zaman dulu bahwa jangan pilih-pilih teman, tapi gue malah ngajakin lo untuk memilah teman? Sebenarnya enggak ya. Jadi sebelum terjadi kesalahpahaman bakal gue jelasin dulu. Jadi antara petua orang tua zaman dulu dengan apa yang bakal jadi topik kita pada malam hari ini tuh beda konteksnya. Jadi kedua prinsip ini bisa kita jalanin sekaligus. Dan sebenarnya gue setuju bahwa kita itu nggak boleh milih-milih teman, tapi nggak boleh pilih-pilih teman ini dalam artian kita nggak boleh berteman berdasarkan background yang kayak berdasarkan warna kulit, tinggi badan, berat badan, status sosial, ekonomi, atau dia miskin atau kaya atau sederhana, atau dari suku, budaya, agama, ras gitu. Jadi bertemanlah dengan siapapun. Singkatnya dan kasarannya adalah kalau berteman ya dengan semua orang, jangan rasis gitu. Sedangkan apa yang bakal kita bahas ini tentang cara memilah teman. Cara memilah teman di sini tuh gimana ya? Gini. Gua pribadi itu kayak berteman ya dengan sebanyak-banyaknya orang, siapapun yang gua ngerasa ayo kita berteman ya berteman gitu. Cuman maksud di sini cara memilah teman adalah kita harus bisa menentukan batasan-batasan dalam pertemanan. Kenapa dalam pertemanan itu harus memiliki batas? Padahal di awal kita bilang kalau ya bertemanlah dengan semua orang, tapi kenapa malah dibatas-batasi? Untuk apa? Gue percaya dengan prinsip ini, bahwa dalam berteman atau dalam lingkungan kita akan memiliki dua jalan. Yang pertama, kita mewarnai lingkungan atau lingkungan yang akan mewarnai kita gitu. Dan kalau gue percaya banget bahwa kemungkinan besar adalah lingkungan yang akan mempengaruhi kita, mewarnai kita. Meskipun kita bisa memberikan warna kepada lingkungan, tapi lingkungan akan lebih banyak mewarnai kita. Jadi itulah makanya gue akan membatasi diri gue dalam pertemanan gitu loh. Batas itu kan bukan berarti langsung ada benteng gitu aja, cuman kita lihat mana yang bisa kita ambil, mana yang enggak. Gue harus, kalau gue dalam keadaan yang gue harus nggak kemana, ke siapa gitu. Itulah batasan-batasan yang gue maksud, atau cara memilah teman yang bakal kita bahas pada malam hari ini. Gue bingung sebenarnya, gue mau bikin poin-poin tapi bingung gitu. Jadi kita random talk aja hari ini. Mungkin dari kalian ada yang nanya, penting banget ya buat milah-milah teman. Padahal di awal kan udah berteman dengan siapapun, gak usah dipilih-pilih. Terus kenapa sekarang seolah dikotak-kotakan, sepenting apakah itu? Jadi ini penting banget karena ya gue pernah denger quotes dari Instagram yang terkenal banget, tapi gue lupa siapa yang punya quotes itu. Tapi gue yakin kalian semua pasti familiar kalau denger. Jadi katanya gini, tunjukkan kepadaku siapa temanmu, maka akan kuperlihatkan kepadamu masa depan untukmu. Sederhana ya, sederhana banget, singkat, padat, jelas, makjleb. Ini berkesinambungan dengan apa yang tadi gue bilang, peraturan dalam pertemanan atau peraturan dalam lingkungan, antara lu yang mewarnai lingkungan atau lingkungan yang akan mewarnai lu gitu. Jadi kenapa ini penting banget? Ya karena gue percaya bahwa teman-teman lu yang sekarang itu akan menentukan masa depan lu nanti. Ya sebenarnya memang benar kalau misalnya lu bilang kan masa depan kita tergantung kita yang mengusahakan gitu kan. Iya betul, gue setuju. Tapi juga apa yang lo sedang usahakan itu pasti ada sangkut pautnya dengan sebuah kebiasaan-kebiasaan yang lo lakuin. Dan kebiasaan-kebiasaan lo, rutinitas lo, atau hobi lo, atau apapun itu juga berawal dari teman atau akan dipengaruhi oleh teman, seperti itu. Jadi makanya kita harus memiliki batasan-batasan. Terus juga mungkin kalau misalnya udah denger yang barusan, akhirnya lo berpikir bahwa udah ribet pilih-pilih teman, mending sekalian aja kita berteman dengan siapapun, tapi kita gak usah deket sama siapapun. Kayak udah enjoy aja, ya lo temen gue temen lo, udah gak perlu ada hal yang lebih, gak perlu deket banget. Karena gue ngerasa gue mandiri, gue bisa ngelakuin semuanya sendiri, gue gak akan terpengaruh sama orang.
bla 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 bla. Mungkin kalau misalnya dari kalian ada yang mikir kayak gitu, sebenarnya nggak apa-apa banget gitu, nggak apa-apa banget kalau lu punya prinsip hidup yang kayak gitu, that's okay. Tapi teman gue pernah bilang, manusia adalah makhluk sosial yang paling sosial. Jadi semandiri-mandirinya manusia dalam melakukan segala hal, dia tetap butuh orang lain di sekitarnya. Dia butuh seseorang, minimal satu orang teman untuk ada dalam hidupnya. Karena terkadang manusia itu butuh ruang dari orang lain, butuh didengarkan, dan butuh support system. Manusia itu juga butuh yang namanya pengakuan dari orang lain. Mungkin kalau lu maksudnya pengakuan supaya sombong atau gimana, bukan, tapi lebih ke gini loh, lu yang mandiri banget nih, lu mandiri banget, lu ngelakuin semuanya sendirian, lu berusaha sendirian selama ini, dan di tengah-tengah itu sebenarnya kadang lu tuh butuh yang namanya pengakuan. Apakah yang lagi lu lakuin ini udah bener belum sih? Ini gue udah ngejalanin ini bener gak sih untuk masa depan gue? Kayak gini gak sih? Atau kayak di saat lu ngadepin dua pilihan, lu butuh diskusi dengan orang lain, butuh ya dibilang oke, apa yang lu lakukan udah bener kok, butuh hanya sekedar butuh itu. Jadi kesimpulannya, semandiri-mandirinya lu, gue saranin untuk punya temen deket minimal satu. Kenapa seolah sepenting itu? Karena pembina gue pernah bilang kayak gini, kalau kamu punya masalah dan kamu sulit mendapatkan solusinya, berarti kamu kurang berteman. Dan ya sebenarnya waktu gue denger itu gue nangis, gue kesel banget, kayak nggak masuk akal, nggak masuk logika gue. Kan gue yang punya masalah, kok gue harus punya teman lagi, bukannya malah ribet ya. Dan gue ngerasa teman gue saat itu udah banyak gitu. Meskipun gue ngomel-ngomel, gue tiap hari coba merenungi itu, dan ya gue akhirnya mengerti apa yang dia maksud, apa yang beliau maksud. Ternyata ketika kita punya teman, kita sering ngobrol sama mereka, kita punya role model, kita punya acuan, kita punya tolak ukur. Ketika kita punya masalah nih, contoh gini, ketika kita punya masalah nih, kita bisa diskusi sama mereka. Setidaknya kita bisa melihat mereka di saat mereka mengalami hal tersebut, mereka tuh ngapain gitu. Di saat mereka lagi ngalamin permasalahan yang sama dengan gue, mereka tuh bakal ngapain sih. Nah itu kan bisa dijadikan tolak ukur untuk kita ngapain ke depan. Atau bahkan terkadang hal rumit yang terjadi dalam hidup kita tuh kadang solusinya bukan cuma di kita, tapi bisa jadi ada di teman gitu loh. Mungkin dengan nasihat dari teman, dengan masukan dari teman, atau uluran tangan dari teman-teman gitu. Dan kalau gue pribadi, gue udah percaya banget, karena ya gue ngelewatin itu gitu. Gue kayak oh ya benar juga gitu. Kerudung aku berantakan terus. Dan cara gue untuk memilah teman itu adalah dengan mengkotak-kotakan mereka. Mungkin terkesan kasar banget ya, tapi menurut gue itu hanyalah sebuah kata, mengkotak-kotakan gitu kan. Intinya tergantung cara kita memperlakukan teman sih gitu. Dan kalau gue tuh gini, karena gue ngerasa gue butuh banyak ilmu dari orang-orang, dan ternyata berteman itu sangat menyenangkan, jadi udah gue temenin banyak orang yang mau gue temenin gitu loh. Dan cara untuk memilah teman itu terbentuk baru-baru aja gitu. Maksudnya ya baru beberapa tahun ini, bukan dari dulu banget. Karena awalnya gue itu gak suka yang namanya punya banyak teman. Maksud gue ya udahlah, teman seadanya aja, nggak perlu banyak-banyak gitu kan. Terus gue bener-bener yang mengkat siapa teman gue dan yang bukan. Gue nggak mau terlalu banyak ngobrol diskusi sama orang-orang yang menurut gue bertolak belakang banget dengan gue gitu. Jadi ceritanya dulu gue itu waktu SMA ketua OSIS, dan lo tau kan ketua OSIS itu kan image-nya harus orang yang baik, orang yang menaati aturan sekolah dan bla 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 bla. Akhirnya gue akan sangat membenci, gue nggak suka banget dengan orang-orang yang melanggar aturan sekolah gitu. Ya gue dari kelas IPS dong, yang notabene-nya siswanya tuh pasti kecenderungannya tuh nakal gitu dianggapnya, padahal mereka nggak nakal, hiperaktif aja kayaknya. Jadi intinya gitu, dan gue tuh dulu nggak suka banget. Maksudnya kayak ya udah gitu, gue ngerasa ya udah kita teman, tapi gue tidak mendekatkan diri ke mereka. Cuman akhirnya pembina gue bilang kayak, Anggun coba untuk ngobrol sama orang-orang di luar kebiasaan Anggun. Anggun coba cari teman yang di luar frekuensinya Anggun, supaya nanti Anggun bisa lebih memahami diri sendiri dan orang lain juga gitu. Gue ngerasa nggak nyaman karena gue masih megang prinsip ini loh, yang kita akan dipengaruhi oleh lingkungan atau lingkungan yang akan mempengaruhi kita. Gue ngerasa kayak ya gue nggak baik-baik amat jadi orang gitu. Mungkin sekarang gue nggak ngelakuin hal yang salah, tapi kalau misalnya gue berteman sama orang-orang yang gue anggap salah, gue takut kalau misalnya suatu saat gue jadi orang yang salah juga gitu. Maksudnya gini, misalnya tuh
gue tuh kan gak ngerokok ya, terus kalau misalnya gue berteman sama orang-orang yang ngerokok, gue takut gue kayak ikut coba-coba gitu, atau mereka yang suka minum minuman keras, gue takut kalau nanti kedepannya gue coba-coba juga karena penasaran. Karena gue percaya bahwa sebaik-baik kita menjaga diri, kita akan tetap kewalahan dengan lingkungan yang akan mewarnai kita gitu. Nah akhirnya setelah gue sering banget kayak diskusi sama orang-orang terdekat, dan lama-lama gue juga mulai coba untuk ngobrol sama orang-orang yang menurut gue gak gue banget nih gitu. Maksudnya waktu itu gue jadi ketua OSIS, terus gue coba untuk ngedeketin anak-anak yang suka bolos sekolah, yang suka ngelanggar aturan sekolah dan sebagainya itu. Dan gue coba deketin mereka, gue coba berteman sama mereka lebih jauh, gue mau satu kelompok sama mereka meskipun awalnya ribet gitu loh. Karena yang bikin ribet itu diri gue sendiri, bukan mereka. Karena gue masih megang prinsip yang kayak aduh gue nggak nyaman nih, gue nggak suka sama mereka, bla 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 bla. Ya jadi yang gue maksud di sini adalah bertemanlah dengan siapapun, tapi lu jangan lupa untuk memberikan batasan-batasan diri lu supaya lu nggak ngelewatin batasan itu. Karena sebenarnya orang lain itu tidak melewati batasnya ke lu, tapi lu sendiri yang memberikan mereka ruang untuk ada dalam hidup lu, atau bahkan lu yang datengin mereka untuk lu ada di dalam hidupnya mereka gitu. Oke, terus kalau gue pribadi, cara gue memilah teman itu adalah dengan gue mengenali diri gue sendiri dulu, kira-kira apa yang gue butuhkan. Gue pengen berteman itu dengan orang-orang yang seperti apa. Gue itu berteman tujuannya untuk mana. Ini kan akhirnya nih, gue setelah mencoba evaluasi diri, gue mengenali diri, oh ternyata gue ini orangnya agak cerewet, bukan agak lagi kayaknya ya, buat teman-teman yang sering ketemu gue, mungkin gue orangnya cerewet banget, cerewet parah, random, galak, terus kayak idealisnya masih tinggi banget, terus kaku banget, gue gak suka sama sesuatu yang yaudah kalau gue gak suka A, A, B, B gitu, keras kepala banget gitu. Tapi juga satu sisi gue punya tujuan nih, gue pengen punya teman tuh yang seperti apa. Oh ternyata gue pribadi ngerasa gue pengen punya teman yang bermanfaat untuk gue, dan dia bisa menjadi support system gue untuk menuju masa depan gue yang gue inginkan gitu. Dan dari situ ya gue mencoba untuk memilah teman. Maksudnya di sini memilah teman itu ya kayak tadi yang gue bilang, gue akan mengkotak-kotakan mereka, gue akan memberikan batasan-batasan gue terhadap mereka sesuai dengan apa yang kelak nanti akan kita lakuin bareng nih. Karena gue ngerasa gini, semua teman gue itu support system gue untuk menuju masa depan gue. Tapi support system itu kan gak mesti kita lakuin semuanya terus-terusan bareng-bareng. Gimana ya? Gini. Ini analogi yang aneh tapi semoga lu ngerti. Tentang makan dan minum, itu kan kebutuhan hidup lu. Makan, minum, tidur, itu kebutuhan pokok lu banget gitu kan. Tapi apakah ketika lu ngantuk lu pilih makan? Apakah ketika lu haus lu pilih tidur? Jadi apa yang lu butuhkan itu yang lu cari. Ketika lu punya masalah, lu cari solusinya. Itu gua ke teman-teman gua. Jadi gini, gua tuh memang punya prinsip yang kebanyakan dari teman-teman gue tahu, dan mereka alhamdulillahnya it's okay dengan prinsip itu. Gue tuh punya prinsip yang mana kalau teman itu boleh banget untuk datang pas ada butuhnya doang. Jadi kalau orang-orang yang bilang ih dia datang pas ada butuhnya doang gitu, ya kalau gue nggak masalah, lu datang ke gue pas ada butuhnya doang nggak masalah gitu, it's okay banget, gak apa-apa kalau berteman sama gue. Yang penting ketika gue juga lagi ada butuhnya ke lu, gue datang ke lu juga welcome, gak mempermasalahkan itu gitu. Jadi kita sama-sama datang saling butuh aja, gak apa-apa. Karena menurut gue teman itu gak mesti harus saling berkabaran terus menerus, saling ngobrol terus, itu gak mesti juga. Meskipun pasti ada 1-2 orang yang bakal lu ajak ngobrol tiap hari, mungkin chatan tiap hari atau hangout terus gitu bareng dia terus, sebenarnya gak masalah. Cuman untuk mayoritas teman gue ya, kita datang pas lagi butuh aja tuh gak apa-apa. Yang penting di saat gue butuh lu, ya lu welcome gitu. Terlepas dari nanti apakah lu akhirnya berhasil membantu gue, apakah ternyata dalam permasalahan gue lu bisa carikan solusinya atau enggak, ya itu urusan nanti. Yang penting effort lu untuk bantuin gue, sama seperti gue ngebantuin lu waktu lu lagi butuh gue gitu loh. Tapi ya memang kalau kayak gitu memang pasti ada beberapa temen yang bener-bener datang pas ada butuhnya doang tanpa ada basa-basi, terus giliran kita butuh dia nggak welcome, dia nggak peduli, dia ngilang gitu aja gitu, pasti ada. Cuman untuk mayoritas temen gue pasti kayak gitu. Nah terus gue juga kalau misalnya berteman itu gue nyari yang bermanfaat untuk gue gitu loh. Kasar ya gitu ya, karena dari tadi yang kalau saling butuh aja kita datang. Nah setelahnya adalah yang bermanfaat untuk gue gitu. Jadi gue tuh jujur gue bakal deket sama orang-orang yang bermanfaat untuk gue, dan gue harus banget bermanfaat untuk orang itu gitu. Dan itu kayak udah mutlak aja gitu, pasti bakal kayak gitu. Misalnya gue butuh teman gue si A gitu kan, karena gue itu kalau misalnya cerita sama dia atau misalnya gue deketnya sama si A, nah gue tuh
memanfaatkan dia itu dalam segi kayak buat jalan-jalan. Misalnya gue orangnya suka jalan-jalan nih sama dia nih gitu, atau gue kalau makan ya bareng dia nih, kita cari kuliner kemana-mana gitu. Atau misalnya gue kalau minta tolong sesuatu yang sulit untuk gue minta tolong ke dia, tapi juga gue harus jadi sosok yang benar-benar dia butuhkan. Ya terserah dia nih nanti dia butuh gue tuh dalam segi apa. Kan kalau dari pengalaman gue, kebanyakan dari teman-teman gue tuh suka kalau gue ngedengerin cerita mereka, curhatan mereka, that's okay, nggak masalah, gue bakal dengerin terus. Kemudian gue bakal cari teman yang mungkin beda visi misi hidup gitu, tapi alur prinsipnya tuh sama gitu, atau bisa dibilang kita satu frekuensi lah dalam melihat atau memandang dunia gitu. Nah itu tadi dasar-dasarnya. Nah cara memilah teman gitu, gue bakal kumpulin mereka dulu yang kayak gitu, yang sesuai dengan gue banget nih gitu. Tapi tentunya juga kayak gitu tuh susah, nggak segampang ngomong gitu, karena di dalam pertemanan atau relationship apapun kita tuh memang harus punya sifat toleransi yang besar banget gitu loh, harus mau saling menyesuaikan. Kalau gue pribadi awalnya ya gontok-gontokan, awalnya orang-orang banyak yang gak setuju dengan konsep gue, awalnya juga orang-orang sakit hati dengan prinsip gue atau cara gue memperlakukan mereka gitu. Tapi akhirnya mereka memahami, oh ini Anggun, dan mereka fine aja, ya udah ayo lanjut gitu. Dan gue pun ngerasa oh ya udah, gue nerima kekurangan lu juga, dan ya udah akhirnya berteman. Mungkin sekarang lu mikir kayak kok sesusah itu sih prinsip pertemanan gue gitu. Kalau menurut gue ini bukan tentang susah atau gampang gitu, tapi ini tentang karena gue tahu gue mau apa, maka itu yang gue lakuin gitu. Gue punya banyak hal-hal yang gue imajinasikan sewaktu gue mau menciptakan pertemanan dalam hidup gue, dan yaudah ini caranya gitu. Gue meminta teman-teman gue mengerti gue, dan akhirnya ada yang mengerti, ada juga yang enggak. Ya udah, kalau misalnya yang enggak ngerti dan mau lepas dari pertemanan gue, nggak masalah banget gitu. Yang penting adalah gue tahu gue menciptakan circle seperti ini untuk masa depan gue dan untuk kenyamanan gue saat ini. Ya udah gitu, gue mencoba menciptakan lingkungan sehat di circle gue gitu. Terus gue milah-milahnya seperti apa? Dengan mereka yang banyak karakter, dan tadi gue udah analogikan tentang haus, lapar, ngantuk, harus makan, minum, atau tidur. Itu sama dengan cara gue memilah teman. Ketika gue butuh diskusi sesuatu yang lebih ke arah organisasi misalnya, atau komunitas, atau pekerjaan, gue ke si A. Tapi kalau misalnya gue mau curhat-curhat tentang cowok atau gebetan atau apa, gue ke si B. Terus kalau misalnya gue mau jalan-jalan, mau nongkrong dan bla 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 bla, gue ke si C. Dan nanti kalau misalnya gue butuh sesuatu yang lain, gue ke si E. Misalnya kayak gitu. Itu cara gue memilahnya. Kenapa? Karena mungkin lu bisa dapetin yang sepaket nih, lu beruntung banget dapetin bestie yang sepaket, yang bisa ngadepin lu dalam segala masalah lu. Tapi ada juga yang enggak gitu. Dan kalau gue pribadi ngerasa mungkin kalau dalam hidup gue ya, mungkin si bestie gue ini bisa nih gitu ngedengerin semua cerita gue, ngasih solusi. Tapi ada kalanya ternyata ada yang lebih bagus lagi nih untuk memberikan nasihatnya, sudut pandangnya. Karena dalam contoh gini, dalam kelas lu mungkin ada si ranking 1 gitu, tapi juga ada yang lebih jago matematika dibanding si ranking 1, atau ada yang lebih jago bahasa Indonesia dibanding si ranking 1. Nah itu maksud gue. Jadi gue mencoba untuk cari solusi ke orang-orang terbaik yang ada di kepala gue gitu loh. Mungkin terdengar kasar ya sejauh ini, kayak apa sih, kayak aneh gitu, tapi coba deh lu pikirin lagi, coba lu resapi lagi apa yang gue sampaikan. Kira-kira apa menurut lu setelah ini? Ya mungkin itu sih random talk kita pada hari ini. Gue nggak bisa banyak ngasih poin-poin penting, dari tadi gue ngulang-ngulang kosakata doang. Tapi intinya gue berharap apa yang gue maksud bisa tersampaikan dengan baik ke kalian. Jadi kesimpulannya menurut gue, bertemanlah dengan orang banyak, sebanyak-banyak yang lu mau. Jangan batasi pertemanan lu karena dia nggak baik, dia begini, dia begitu. Maksudnya lu kalau mau membatasi itu jangan terlalu jauh seperti itu. Maksudnya lu nggak mau berinteraksi sama mereka, lu nggak mau mendengarkan sudut pandang mereka, karena sebenarnya nggak apa-apa, cuman nanti sayang di elunya sih. Karena terkadang ada ilmu-ilmu yang lu bisa dapetin dari orang-orang yang nggak sesuai sama
diri lu. Ketika lu membatasi pertemanan lu terlalu jauh, lu nggak mau lihat sudut pandang mereka, lu nggak mau mempelajari mereka, lu nggak mau berdialog sama mereka, sebenarnya lu tidak akan kehilangan apapun, lu nggak akan rugi. Tapi ketika lu mau coba berdialog dengan mereka, berteman sama mereka, lu akan mendapatkan banyak hal. Tapi ingat, dalam berteman ada banyak batasan yang harus kita ciptakan dan jangan sampai kita yang melanggarnya. Karena sekali lagi gue ingetin, dalam pertemanan itu ada dua prinsip. Yang pertama, lu yang akan mewarnai mereka atau mereka yang akan mewarnai lu. Jadi lu harus kenali diri lu, kira-kira gue bakal diwarnai seperti apa, lu mau diwarnain yang kayak gimana untuk masa depan lu kelak. Ketika lu pengen jadi anak yang pintar, ya lu berteman dengan orang-orang yang pintar. Ketika lu pengen belajar basket, ya lu berteman dengan orang-orang yang basket gitu loh. Ngerti nggak? Tapi bukan berarti lu langsung menutup diri hanya di lingkup itu aja. Bertemanlah dengan yang lain, karena ternyata dalam hidup lu nggak cukup dengan satu warna untuk menuju masa depan lu. Sebelum lu akhirnya mencoba mewarnai diri dengan warna-warna di lingkungan lu, coba deh lu ciptakan dulu warna dasar yang lu mau. Artinya kenali dulu diri lu, pahami dulu diri lu, bertemanlah dulu dengan diri lu sebelum akhirnya lu mencoba berteman dengan yang lain. Karena ketika lu diwarnai oleh orang banyak tanpa lu ciptakan dulu warna dasar untuk lu, semua warna itu nggak akan terlalu jelas dan terkesan campur-campur, terkesan kusam, karena yang paling bikin lu bersinar ya warna dasar lu dulu. Aja dari gua, terima kasih banyak. Gua berdoa, gua berharap semoga lu bisa punya teman yang lu sayangi, bisa punya teman yang baik, lu bisa menciptakan circle yang sehat dalam hidup lu, dan semoga masa depan lu jadi lebih baik karena lingkungan lu yang baik juga. Dan semoga lu bisa berteman dengan diri lu sendiri, dan semoga lu akhirnya menemukan warna dasar untuk diri lu. Terima kasih, selamat malam, dan bye-bye.